Saat aku sedang tugas bisnis di Prancis, tiba-tiba ibuku menelepon dengan panik ketakutan. Dia berkata, "Nak, dia mencuri semua aset bisnis keluarga kita dan kabur." Saat itu juga aku langsung terbang kembali ke Indonesia dan aku berhasil menemukan adik tiriku di sebuah kontrakan kecil dengan kondisi hamil, sendirian, dan ketakutan. Dia mengusirku sambil menangis. Aku yakin ada sesuatu yang tidak beres padanya. Dan benar saja, kutemukan sebuah rahasia. Ternyata sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Sasha sedang berada di Paris di sebuah restoran yang menghadap langsung ke Menara Eiffel. Kaca di depannya memantulkan kerlip lampu menara yang baru saja menyala, bersaing dengan gemerlap di dalam ruangan. Dia baru saja menandatangani kesepakatan bisnis terbesar dalam karirnya. Timnya dari cabang Eropa bersulang merayakan kemenangan mereka. Sasha di usia 32 tahun merasa berada di puncak dunia. Dia merapikan hijab sutra berwarna krem yang membingkai wajahnya. Tersenyum puas. Hidupnya terasa sempurna. Karir yang cemerlang dan seorang suami yang luar biasa, Rizky, yang mendukung penuh dari Jakarta. Rizky adalah batu karangnya. Pria yang selalu tenang dan logis yang mengelola bisnis keluarga mereka di Indonesia. Sementara Sasha berekspansi secara global. Tanpa dukungannya, Sasha tidak akan pernah berada di sini. Di tengah tawa dan denting gelas, ponsel di atas meja bergetar hebat. Nama Ibu Sari muncul di layar. Aneh. Ibunya tahu dia sedang dalam pertemuan penting. Sasha menggeser tombol hijau dan menempelkan ponsel ke telinga, memberi isyarat sebentar pada timnya. "Assalamualaikum, Bu. Ada apa?" Sasha tidak pernah menyelesaikan kalimatnya. Yang terdengar bukan sapaan hangat, melainkan isak tangis yang histeris dan panik. Suara Ibu Sari melengking membuat seluruh darah di wajah Sasha terasa surut. "Sasha, pulang. Nak, pulang sekarang." "Bu? Ibu kenapa?" "Tenang, Bu. Ada apa?" Sasha segera berdiri, berjalan cepat menjauhi keriuhan meja menuju balkon restoran. Udara Paris yang sejuk langsung menerpa wajahnya, kontras dengan rasa panas yang tiba-tiba menjalari lehernya. Dia mencengkeram pagar balkon. "Hancur, Sasha, hancur semua." Ibunya meraung di telepon. "Gadis itu, Nadia, adik tirimu itu, dia ular. Dia menghancurkan kita." Sasha membeku. Nadia, adik tirinya yang berusia 23 tahun. Gadis pendiam, penakut, yang selalu menunduk dan nyaris tak terdengar suaranya. Gadis yang selalu Sasha anggap polos dan lamban. Sejak ayah mereka meninggal, Nadia tinggal bersama mereka, lebih tepatnya di paviliun belakang rumah atas kebaikan hati Rizky. "Apa yang sudah dia lakukan, Bu?" "Dia kabur," jerit Ibu Sari. "Dan dia mengambil semuanya. Tadi dia menyuruh ibu tanda tangan dokumen. Katanya investasi baru. Katanya Rizky sudah memeriksa." "Ibu percaya saja, Sasha." Tangan Sasha mulai gemetar. "Dokumen apa, Bu?" Ibu tidak tahu. Dan pagi ini pengacara menelepon. Semua aset perusahaan sekarang atas nama dia. Rekening kita dibekukan. Perusahaan keluarga mereka kini bukan milik mereka lagi. Pikiran Sasha berpacu. Ini tidak masuk akal. Nadia, gadis yang bahkan tidak bisa menentukan menu sarapan? Tidak. Ini bukan dia. Dia hanya pion. Tapi pion siapa, Bu? Sasha memaksa suaranya tetap tenang. "Rizky di mana?" "Hening. Terlalu lama. Ibu tidak tahu." Suara Ibu Sari kini berubah jadi ketakutan baru. "Ibu sudah telepon puluhan kali. Ponselnya mati. Kantor bilang dia tidak masuk." Jantung Sasha seperti berhenti. "Ya Tuhan, Sasha, jangan-jangan Nadia juga mencelakai suamimu." Telepon terputus. Sasha berdiri mematung. Menara Eiffel di depannya kini terasa seperti ejekan. Pesta di dalam restoran terdengar jauh, seperti dunia lain. "Sasha, kamu baik-baik saja?" Rekannya membuka pintu balkon. Sasha menoleh, wajahnya pucat. "Batalkan semuanya. Aku harus pulang ke Jakarta. Sekarang." Sepanjang penerbangan 18 jam,
Sasha tidak tidur sedikit pun. Pikirannya berputar. Skenario demi skenario. Nadia adalah dalang mustahil. Nadia punya komplotan mungkin. Rizky terlibat? Tidak. Tidak mungkin. Rizky adalah pria yang setiap pagi membuatkannya kopi. Pria yang selalu berkata, "Kejar mimpimu. Aku jaga rumah." Dia tidak mungkin mengkhianati Sasha. Dia pasti korban. Tapi, kenapa ponselnya mati? Kenapa dia menghilang? Saat pesawat mendarat di Jakarta, Sasha bukan lagi wanita sukses. Dia adalah wanita yang marah, takut, dan penuh curiga. Sasha berlari keluar bandara, mengabaikan sopir perusahaan yang menunggunya, dan langsung masuk ke taksi. Tujuannya jelas. Rumah. Dia harus menemukan Rizky. Sasha tiba di rumah mereka di kawasan elit Jakarta Selatan saat fajar hampir menyingsing. Rumah itu terasa dingin. Kosong. Mobil Rizky tidak ada di garasi. Jantung Sasha berdebar kencang. Dia membuka pintu dengan kuncinya sendiri dan masuk. Sepi. Terlalu sepi. Rizky. Panggilnya. Suaranya menggema di ruang tamu yang luas. Tidak ada jawaban. Lampu ruang tengah menyala. Ibu Sari muncul dari ruang keluarga. Matanya bengkak dan merah. Sasha, kamu sudah pulang, Nak. Dia langsung memeluk Sasha sambil menangis. Hancur kita. Sasha. Nadia harus dipenjara. Sasha melepaskan pelukan itu perlahan, tapi tegas. Dia tidak punya waktu untuk histeria. Bu, aku harus ke atas. Kita harus lapor polisi sekarang juga. Nanti, Bu. Suara Sasha datar. Kering. Aku harus memastikan sesuatu dulu. Dia berjalan naik tangga. Langsung menuju kamar tidur utama. Kamarnya, dan kamar Rizky. Pintu terbuka. Semuanya terlihat normal. Terlalu normal. Tempat tidur rapi. Aroma parfum Rizky masih terasa. Aroma yang dulu menenangkan, sekarang terasa mencekik. Rizky tidak ada. Tapi barang-barangnya masih ada. Setelan jasnya masih tergantung. Sepatunya tersusun rapi. Koper bisnisnya juga masih di tempat. Kalau dia kabur, dia tidak membawa apa-apa. Kalau dia diculik, seharusnya ada tanda perlawanan. Tapi kamar ini terlalu rapi. Dia pasti diculik, kata Ibu Sari dari pintu. Sasha tidak menjawab. Matanya tertuju pada meja samping tempat tidur. Tempat Rizky biasa meletakkan jam dan dompetnya. Kosong. Lacinya sedikit terbuka. Seolah ditutup terburu-buru. Sasha mendekat. Menariknya perlahan. Isinya biasa saja. Buku catatan kecil. Kwitansi lama. Charger. Dan sebuah jam rusak. Sasha mulai mengaduk isi laci itu. Tangannya berhenti. Ada sesuatu di bagian bawah. Dia menariknya keluar. Sebuah kartu nama. Dari klinik kandungan ternama di Jakarta Selatan. Dr. Livia Prameswari, SPOG. Kening Sasha berkerut. Kenapa Rizky menyimpan kartu dokter kandungan? Pikirannya sempat melayang. Apakah Rizky ingin memberi kejutan? Program kehamilan? Tapi mereka sudah sepakat menundanya. Lalu, dia menemukan benda kedua. Selembar kertas resep. Terlipat rapi. Tangan Sasha mulai gemetar saat membukanya. Resep dari dokter yang sama. Vitamin kehamilan. Asam folat. Zat besi. Kalsium. Namun, bukan itu yang membuatnya mundur terhuyung. Itu adalah nama pasien. Nadia Anggraini. Dunia Sasha berhenti. Dia membaca nama itu berulang-ulang. Nadia. Adik tirinya. Resep kehamilan. Di laci pribadi suaminya. Ini bukan penculikan. Ini bukan kebetulan. Ini pengkhianatan. Rizky menghilang. Nadia menghilang. Dan Nadia hamil. Sasha, kamu kenapa? Suara Ibu Sari terdengar jauh. Sasha tidak menjawab. Dia melipat resep itu perlahan. Di bagian bawah, ada alamat. Bukan alamat rumah mereka. Alamat di pinggiran kota. Sasha memasukkan resep itu ke sakunya. Dia menoleh ke arah ibunya. Wajahnya dingin. Aku mau istirahat, Bu. Ibu pulang dulu. Jangan hubungi polisi. Tapi, tolong.
Nada suaranya tegas. Aku butuh berpikir sendiri. Setelah Ibu Sari pergi, Sasha berdiri di depan cermin kamar mandi. Menatap dirinya sendiri. Wanita yang kemarin merayakan kemenangan di Paris. Tapi matanya berbeda. Dingin. Tajam. Penuh perhitungan. Dia tidak mandi. Tidak tidur. Dia mengambil kunci mobil. Memasukkan alamat dari resep ke ponselnya. Dan keluar dari rumah. Dia tidak lagi mencari suami yang hilang. Dia sedang berburu pengkhianat. Perjalanan ke pinggiran kota terasa seperti mimpi buruk. Setiap lampu merah terasa menyiksa. Setiap macet terasa seperti neraka. Yang dia genggam erat adalah resep itu. Bukti perselingkuhan. Bukti kebohongan. Dan mungkin, bukti kejahatan yang lebih besar. Logikanya mulai bekerja. Fakta demi fakta tersusun. Perusahaan diambil alih secara legal. Nama Nadia muncul sebagai pelaku. Rizky menghilang bersamaan. Dan ada hubungan rahasia di antara mereka. Kesimpulannya hanya satu. Ini konspirasi. Mobil Sasha akhirnya tiba di lokasi. Gang sempit. Kumuh. Jauh dari dunianya. Dia turun dari mobil mewahnya. Langsung menarik perhatian warga sekitar. Tapi dia tidak peduli. Dia berjalan masuk ke gang. Sepatunya mengetuk lantai yang retak. Wajahnya dingin. Dia menemukan alamat itu. Sebuah bangunan kontrakan tua. Cat mengelupas. Lantai 3. Kamar 302. Lorongnya gelap. Pengap. Tangga sempit dan kotor. Sasha berhenti di depan pintu. Menarik napas. Lalu, menggedor keras. Nadia. Buka pintu. Hening. Lalu terdengar langkah panik dari dalam. Suara sesuatu jatuh. Aku tahu kamu di dalam. Buka atau aku dobrak. Tangannya kembali menghantam pintu. Kunci bergetar. Pintu terbuka sedikit. Masih terhalang rantai. Dari celah, terlihat mata merah ketakutan. Kak Sasha. Sasha tidak menunggu. Dia langsung mendorong pintu dengan keras. Rantai itu copot. Pintu terbuka. Nadia menjerit. Terjatuh ke belakang. Sasha masuk. Membanting pintu. Menguncinya dari dalam. Sekarang, mereka berdua terjebak dalam satu ruangan sempit. Ruangan itu kotor. Berantakan. Pakaian berserakan. Piring kotor menumpuk. Hanya ada kasur tipis di lantai. Kipas angin kecil berisik. Tapi itu bukan yang membuat Sasha terpaku. Itu adalah Nadia. Dia berdiri gemetar. Memakai daster kusam. Dan perutnya besar. Sangat besar. Ini bukan kehamilan awal. Ini sudah 7 atau 8 bulan. Wajah Nadia pucat. Air matanya mengalir deras. Pergi. Kak. Tolong pergi. Sasha tertawa pelan. Kering. Pahit. Aku baru saja terbang setengah dunia. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Matanya menatap tajam. Di mana Rizky? Di mana Rizky? Suara Sasha dingin. Tajam seperti pisau. Ketakutan di mata Nadia berubah menjadi teror. Dia menggeleng panik. Aku nggak tahu. Kak. Air matanya semakin deras. Kumohon pergi. Kamu bohong. Sasha melangkah maju. Nadia mundur sampai punggungnya menempel ke dinding. Tangannya memeluk perut besarnya, seolah melindungi sesuatu yang sangat berharga. Dia akan membunuhku kalau tahu kakak di sini. Kalimat itu menggantung di udara. Sasha berhenti. Ekspresi marahnya berubah. Bukan kami. Bukan kita. Tapi dia. Sasha menyipitkan mata. Dia? Ucapnya pelan. Maksudmu? Rizky? Nadia tersentak. Seolah tertampar. Dia tidak menjawab. Tubuhnya luruh ke lantai. Menangis. Sasha menatapnya. Diam. Menganalisis. Ini bukan pelaku. Ini korban. Dia menarik kursi plastik. Duduk dengan tenang. Hijabnya masih rapi. Kontras dengan kekacauan di ruangan itu. Aku tanya sekali lagi. Di mana Rizky? Aku nggak tahu. Kak. Tangis Nadia pecah. Dia cuma antar aku ke sini 3 hari lalu. Dia bilang ini tempat aman.
Dia bilang aku harus tunggu dia. Sasha tidak menyela. Dia ambil ponselku. Dia cuma kasih aku HP lama ini. Nadia menunjuk ponsel jadul di kasur. Dia bilang cuma dia yang boleh hubungi aku. Dan dia belum telepon lagi. Sasha menatapnya dalam. 3 hari. Itu berarti semua sudah direncanakan. Kamu sadar apa yang kamu lakukan? Aku nggak tahu. Aku nggak tahu apa-apa. Kamu menipu Ibu Sari. Kamu menyuruh dia tanda tangan dokumen. Kamu mencuri perusahaan kami. Bukan aku. Nadia berteriak. Itu Mas Rizky. Dia yang siapkan semuanya. Sasha memejamkan mata sesaat. Bodoh. Bisiknya pelan. Dia membuka mata. Dia bilang apa ke kamu? Dia bilang itu cuma formalitas. Dia bilang untuk lindungi aset keluarga. Dia bilang kakak terlalu sibuk di Paris. Dia butuh bantuanku. Sasha menarik napas panjang. Dan kamu percaya? Nadia menunduk. Tangisnya melemah. Cinta. Bisik Sasha. Nadia terdiam. Itu alasannya, kan? Wajah Nadia memerah. Dia tidak menyangkal. Kamu mencintainya. Aku cinta dia, Kak. Dan dia juga cinta aku. Setiap kata seperti pisau. Dia bilang dia sudah tidak cinta kakak. Dia bilang kakak dingin. Kerja terus. Dia bilang dia akan cerai dan menikahiku. Sasha merasakan mual, tapi wajahnya tetap tenang. Jadi, kamu mengambil suamiku dan perusahaanku. Aku nggak mengambil. Dia yang datang ke aku. Sasha berdiri. Rasa iba hilang. Yang tersisa hanya dingin. Dia berjalan mendekat. Lalu berjongkok. Sejajar dengan Nadia. Matanya turun ke perut besar itu. Lalu ini. Nadia membeku. Ini juga rencananya. Hening. Jawab aku. Sasha menatap tajam. Anak itu. Anak Rizky. Nadia tidak menjawab. Dia hanya menangis. Putus asa. Itu sudah cukup. Jawabannya adalah iya. Dunia Sasha runtuh. Ini bukan sekadar pengkhianatan. Ini penghancuran total. Rizky tidak hanya mencuri uangnya. Dia menciptakan masa depan baru. Dengan adik tirinya sendiri. Dia akan membunuhku. Nadia berbisik. Sasha menatapnya. Aku percaya itu. Dia berdiri. Melihat sekeliling ruangan. Ini bukan tempat aman. Nadia menatap bingung. Ini tempat pembuangan. Dia tidak melindungimu. Dia mengisolasi kamu. Sasha mulai berjalan mondar-mandir. Pikirannya bekerja cepat. Dia sudah dapat perusahaan. Kenapa masih lanjut? Nadia gemetar. Tapi, dia bilang kita akan hidup baru. Sasha berhenti. Menatapnya tajam. Kamu benar-benar percaya itu? Pria yang selingkuh, menipu, dan menghamili adik iparnya. Kamu pikir dia bisa dipercaya? Nadia terdiam. Kamu satu-satunya saksi. Wajah Nadia memucat. Apa yang biasanya dilakukan penjahat pada saksi? Tidak. Tidak mungkin. Dia ayah dari anak ini. Dan itu tidak menghentikannya meninggalkan kamu di sini. Sasha kembali berjalan. Ada sesuatu yang tidak beres. Rencananya terlalu besar. Terlalu kompleks. Perusahaan bukan tujuan utama. Pasti ada sesuatu yang lebih besar. Pewaris? Warisan? Sasha berhenti. Matanya membesar. Tentu saja. Bukan perusahaan. Tapi dana abadi keluarga. Kenangan itu muncul. Ayahnya. Dengan aturan anehnya. Dana besar. Tidak bisa dicairkan. Tanpa tanda tangan dua anaknya. Sasha dan Nadia. Ya Tuhan. Sasha langsung berbalik. Aku harus telepon seseorang. Sasha bergegas keluar dari kamar kontrakan itu. Lorong sempit terasa semakin pengap. Dia menuruni tangga dengan cepat. Mencari sinyal. Di dekat jendela pecah di lantai bawah. Dia akhirnya mendapatkan jaringan.
Tangannya langsung menekan nomor. Pak Arman. Sasha? Ya Tuhan, ibu Anda bilang. Diam dan dengarkan saya. Nada suara Sasha memotong tegas. Tidak ada ruang untuk bantahan. Saya tidak punya banyak waktu. Jawab pertanyaan saya. Perusahaan. Apakah semuanya sudah diambil alih? Iya, secara legal. Jawab Pak Arman. Ibu Sari memberikan kuasa penuh pada Nadia, dan Nadia menandatangani pengalihan aset. Itu sah di mata hukum. Saya tahu. Abaikan itu. Suara Sasha dingin. Dana abadi ayah. Apakah sudah disentuh? Hening. Apa? Tentu saja tidak. Itu tidak mungkin. Klausulnya sangat spesifik. Lanjut Pak Arman. Butuh tanda tangan Anda dan Nadia. Di hadapan notaris. Tidak bisa dipalsukan. Sasha menutup mata. Dia benar. Jadi, kalau Rizky ingin dana itu, dia butuh tanda tangan Nadia dan Anda. Sasha membuka mata. Tatapannya berubah. Tidak. Apa maksud Anda? Dia tidak butuh tanda tangan saya. Kalau saya mati. Hening. Atau, kalau saya dipenjara. Sasha, ini serius. Dia sudah mengambil perusahaan. Dia akan mengambil dana abadi. Dan dia akan menyingkirkan saya. Suara Sasha stabil. Dingin. Jangan lakukan apapun, Pak Arman. Jangan bicara ke siapapun. Tunggu instruksi saya. Dan satu lagi. Jangan hubungi Rizky. Bagi Anda, dia hilang. Telepon ditutup. Sasha berdiri diam sejenak. Di lorong gelap. Rasanya kini bukan marah lagi. Ini perang. Dia berbalik. Naik kembali ke kamar 302. Pintu dibuka. Nadia masih di lantai. Menatap kosong. Sasha menatapnya. Bukan lagi sebagai pengkhianat. Tapi sebagai kunci. Berdiri. Nadia menatapnya. Takut. Kita perlu bicara. Sasha mendekat. Rizky meninggalkan sesuatu di sini. Kan? Nadia menggeleng. Aku nggak tahu. Jangan bohong. Nada Sasha tajam. Pria seperti dia tidak melakukan apapun tanpa rencana. Dia akan kembali ke sini. Untuk mengambil sesuatu. Apa itu? Nadia gemetar. Aku nggak tahu. Dia cuma bilang aku harus tunggu. Dia bilang dia akan bawa uang dan paspor. Sasha menyipitkan mata. Dia tidak akan kembali hanya dengan paspor. Pikirannya bekerja cepat. Rizky terlalu pintar. Dia tidak akan membawa dokumen penting kemana-mana. Dia akan menyembunyikannya. Di tempat yang dia anggap aman. Di sini. Sasha melihat sekeliling. Ruangan kecil. Kotor. Matanya berhenti. Kasur. Angkat. Apa? Kasurnya. Angkat. Dengan ragu, Nadia membantu. Mereka mengangkat kasur tipis itu. Dan di bawahnya, ada sebuah map kulit merah marun. Dan sebuah tas laptop. Sasha langsung tahu. Itu dia. Dia berjongkok. Membuka map itu. Jantungnya berdetak keras. Di dalamnya, dokumen tebal. Judulnya jelas. Perjanjian pencairan dana abadi keluarga. Sasha membuka halaman demi halaman. Dan menemukan rencana sebenarnya. Dokumen itu menyatakan. Sasha menyerahkan bagiannya. Kepada Nadia. Dengan alasan. Ketidakstabilan mental. Fitnah. Dan di halaman terakhir. 2 tanda tangan. Sasha. Dan Nadia. Dia butuh ini darimu. Sasha menunjukkan halaman itu. Ini nilai ratusan miliar. Lebih besar dari perusahaan. Nadia menatapnya dengan ngeri. Jadi, dia akan kembali. Sasha menutup map. Iya. Tapi bukan untuk kamu. Dia membuka tas laptop. Isinya, bukan laptop. Paspor. Atas nama Nadia. Tiket pesawat. Sekali jalan. Tujuan. Negara tanpa ekstradisi. Nadia gemetar.
Dia bilang akan bawa aku. Dia memang beli tiketmu. Sasha mengeluarkan isi tas. Lihat ini. Di bawahnya, dokumen pengalihan perusahaan. Atas nama Nadia. Gan. Sebuah surat tulisan tangan. Sasha membeku. Dia mengenali tulisan itu. Tulisan Nadia. Kini. Nadia membaca. Tangannya gemetar. Surat pengakuan. Bahwa dia merencanakan semuanya. Menipu Ibu Sari. Mencuri perusahaan. Aku tidak pernah menulis ini. Sasha menatapnya dingin. Tapi ini tulisanmu. Nadia teringat sesuatu. Dia pernah suruh aku latihan tulisan. Sasha tersenyum tipis. Dia sedang belajar memalsukan tulisanmu. Terakhir, Sasha mengeluarkan dokumen lain. Laporan bank. Rekening luar negeri. Atas nama Nadia. Isinya miliaran rupiah. Sasha menjatuhkan semuanya ke lantai. Sekarang kamu mengerti? Dia mulai menjelaskan. Dingin. Terstruktur. 1. Dia menghamilimu. Kamu alatnya. 2. Dia pakai kamu untuk ambil perusahaan. 3. Dia simpan uangnya atas namamu. 4. Dia akan kembali. Untuk tanda tangan ini. Sasha menendang map merah. 5. Setelah itu, dia berjongkok. Menatap mata Nadia. Dia akan pergi. Dan kamu, dia mengangkat surat palsu itu, akan ditangkap. Nadia gemetar hebat. Polisi akan menemukanmu di sini. Paspor palsu. Rekening luar negeri. Dan surat pengakuan. Sasha berdiri. Dia bebas. Dan kamu masuk penjara. Seumur hidup. Keheningan. Wajah Nadia kosong. Dia akhirnya mengerti. Dia monster. Iya. Sasha mengambil ponsel jadul itu. Dan dia akan menelepon. Dia melempar ponsel itu ke Nadia. Dan saat dia menelepon, kamu akan menjawab. Keheningan di ruangan itu terasa mencekik. Nadia duduk kaku. Menatap dokumen-dokumen di lantai. Paspor. Rekening luar negeri. Surat pengakuan palsu. Itu bukan perlengkapan kabur. Itu peti mati. Dia monster. Bisik Nadia. Ya, jawab Sasha pelan. Kini tidak ada lagi amarah yang meledak-ledak. Yang ada adalah sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Dingin. Terukur. Mematikan. Sasha menatap Nadia. Bukan cuma aku yang dia hancurkan. Nadia memeluk perutnya. Dia akan membunuhku. Dan bayiku. Tidak. Suara Sasha tegas. Dia tidak akan menyentuhmu. Bukan janji. Keputusan. Jam terus berjalan. Waktu terasa lambat. Hingga akhirnya, pukul 10 malam. Ponsel jadul itu bergetar. Nada deringnya nyaring. Mengerikan. Nadia membeku. Sasha langsung berdiri. Mendekat. Ingat. Semua yang dia lakukan padamu. Jawab. Sasha menekan tombol speaker. Meletakkan ponsel di kasur. Telepon masih berdering. Nadia gemetar. Jawab. Akhirnya, dia menekan tombol hijau. Halo, Nadia. Suara itu. Tenang. Hangat. Beracun. Rizky. Sayang. Kenapa lama sekali diangkat? Panggilan itu seperti bensin ke api. Nadia menarik napas. Lalu menangis. Bukan akting. Mas, aku takut. Sasha mengangguk pelan. Bagus. Ada apa? Suara Rizky masih lembut. Ibu Sari telepon aku. Dia bilang Kak Sasha sudah pulang. Dia bilang Kak Sasha mau lapor polisi. Hening. Sasha menahan napas. Tenang, kata Rizky akhirnya. Nada suaranya berubah. Lebih dingin. Tidak ada yang tahu kamu di mana. Aku nggak mau di sini lagi. Aku takut. Nadia mulai histeris. Aku akan tanda tangan apa saja. Sasha memberi isyarat.
Dokumen itu? Nadia langsung menangkap maksudnya. Yang Mas tinggal di bawah kasur. Aku akan tanda tangan semua. Hening lagi. Lebih lama. Lalu. Bagus. Nada suara Rizky berubah. Puas. Kamu pintar, sayang. Sasha tersenyum tipis. Umpan dimakan. Kapan, Mas? Tanya Nadia. Malam ini. Jam 11. Di mana? Aku kirim mobil. Tunggu di depan gang. Jangan bawa apa-apa selain dokumen. Sasha menyipitkan mata. Tentu saja. Dia tidak akan datang sendiri. Telepon terputus. Nadia menatap Sasha. Dia kirim mobil. Sasha mengambil ponselnya sendiri. Menyalakannya. Dia tidak mengirim mobil untuk menjemputmu. Nadia menatapnya. Dia mengirim mobil untuk menghilangkanmu. Nadia membeku. Sasha langsung menekan nomor. Pak Arman. Saya butuh tim keamanan terbaik. 30 menit. Tanpa polisi. Dan alat rekam. Telepon ditutup. Sasha menatap Nadia. Kita tidak akan menunggu. Kita yang datang ke dia. Waktu dan tempat. Dia melihat pesan di ponsel jadul. Gudang tua. Kawasan pelabuhan. Sasha tersenyum dingin. Kita akan datang lebih dulu. Gudang tua. Bau solar dan karat. Angin laut dingin. Sasha dan Nadia berdiri di luar. Nadia gemetar. Aku takut. Kamu tidak bohong. Kamu hanya akan jadi korban. Sasha menatapnya tajam. Selebihnya, biar aku. Tim keamanan sudah di dalam. Diam. Siap. Sasha bersembunyi. Nadia masuk sendirian. Jam 11 tepat. Mobil hitam datang. 2 pengawal turun. Lalu, Rizky keluar. Tenang. Percaya diri. Seolah dia sudah menang. Nadia. Nadia gemetar. Mas. Rizky tersenyum. Kamu bawa barangnya? Nadia mengangkat map merah. Bagus. Berikan. Nadia melangkah. Tunggu. Salah satu pengawal bicara. Ini terlalu sepi. Rizky menyipitkan mata. Kamu tidak sendirian, kan? Dan saat itu, Sasha keluar dari bayangan. Langkahnya pelan. Tenang. Dia benar. Suara Sasha menggema. Kamu tidak sendirian. Semua membeku. Rizky menatap. Tidak percaya. Sasha? Bagaimana? Kamu pikir aku pulang untuk menangis? Sasha berjalan mendekat. Rencanamu bagus. Brilian, bahkan. Tapi kamu membuat satu kesalahan. Rizky diam. Apa? Kamu meremehkan aku. Dan, tangkap. Dalam hitungan detik, tim keamanan muncul. Pengawal dilumpuhkan. Rizky berusaha mundur. Tapi terlambat. Dia dijatuhkan. Diborgol. Wawancara selesai, kata Sasha dingin. Semua sudah direkam. Rizky menatapnya. Marah. Kamu pikir ini selesai? Sasha mendekat. Selesai. Dia tersenyum tipis. Ini baru mulai. Dia menatap lurus ke mata Rizky. Kamu tidak hanya akan kehilangan uang, tapi juga kebebasan. Beberapa bulan kemudian, kasus terbuka. Semua bukti lengkap. Pemalsuan, penipuan, penggelapan. Rizky dijatuhi hukuman berat. Perusahaan kembali. Dana abadi aman. Dan Nadia dibebaskan. Dia bukan pelaku. Dia korban. Sasha berdiri di depan jendela kantornya. Menatap kota. Dunia yang sama. Tapi dia bukan orang yang sama. Dia kehilangan suami. Tapi dia mendapatkan kembali dirinya. Dan kali ini, dia tidak akan pernah lagi meremehkan siapapun.